Luqman. Kita akan baca beberapa ayat untuk kemudian kita masuk pada tafsir sederhananya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asyaitanu yad'uuhum ila 'adzabis sa'ir. Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi aqibatul umur. Wa man kafara fala yahzunka kufruh ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima amilu innallaha alimun bidzatis sudur numatti'uhum qalilan thumma nattarruhum ila adzabin ghalidh. Shadaqallahul aliyyul azim. Malam ini adalah pertemuan kita yang ketujuh ya, seputar surat Luqman. Memang surat Luqman ini mempunyai banyak hal yang perlu untuk dibahas dan dijelaskan. Kita kemarin sampai pada ayat wala tusair khaddaka linnas, dan jangan kamu palingkan wajahmu ya dari manusia, wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan engkau berjalan di muka bumi dengan kesombongan, dengan keangkuhan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, karena Allah tidak suka kepada orang yang sombong, angkuh, bangga diri dan seterusnya. Ayat ini sudah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu, menyisakan beberapa contoh ya dari ketawaduan dan kerendahan hati para kekasih Allah. Jadi kalau kita melihat sejarah para nabi, para imam suci, ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi, ternyata mereka adalah orang-orang yang dalam kehidupannya di tengah-tengah masyarakat mereka menunjukkan kerendahan hati, kesederhanaan ya, dan jauh dari keangkuhan serta kesombongan. Kita akan ambil beberapa contoh. Umpamanya ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi. Nah, Rasulullah itu sedemikian beliau itu jauh dari kesombongan dan keangkuhan ya. Itu sampai-sampai ketika ada orang asing yang datang ke kota Madinah dan kemudian bertemu dengan sekelompok orang muslim, orang mukmin yang di situ juga ada ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi, mereka tidak bisa membedakan mana yang Rasulullah, saking sederhananya Rasulullah, sampai-sampai orang itu terpaksa bertanya, ayyukum Rasulullah, siapa di antara kalian yang Rasulullah. Jadi ar-rasul sedemikian sederhananya, sedemikian rendah hatinya ya, sedemikian jauh dari kesombongan dan keangkuhan, sehingga orang dari luar ketika datang mereka tidak bisa bedakan mana yang Rasul, mana yang bukan. Betapa ar-rasul itu betul-betul membaur ya dengan masyarakatnya tanpa ada tanda-tanda khusus yang menunjukkan bahwa dia adalah ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ini adalah merupakan kerendahan hati dan bahwa ar-rasul itu sangat mutawadhi dan jauh dari sifat sombong. Dalam sirah ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi juga diceritakan bahwa ketika ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi itu pergi ya, melakukan perjalanan bersama kafilah, dan kemudian kafilah itu katakanlah
berhenti di sebuah tempat untuk mungkin istirahat atau mungkin makan dan lain sebagainya, ketika masing-masing dari kafilah itu mendapat tugas ya untuk urusan istirahat mereka, untuk urusan masak mereka, itu Rasul kemudian tidak diam dan membiarkan orang lain yang bekerja, enggak, tapi Rasul juga mengambil bagian untuk juga terlibat dalam penyiapan makan dan istirahat mereka. Dan kadang-kadang Rasul malah mengambil tugas yang berat ya. Di antaranya Rasul pernah berkata, biarlah nanti urusan kayu bakarnya ya itu aku yang mencari. Jadi Rasul malah mengambil tugas yang berat untuk beliau. Jadi yang lain menyiapkan apa, Rasul mengatakan kayu bakarnya aku yang mencari. Ini tanda kerendahan hati dan jauhnya Rasul dari keangkuhan. Jadi beliau tidak mau diperlakukan secara spesial, berbeda daripada yang lain. Dan itu adalah tanda kerendahan hati serta ketawaduan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan juga ketika dalam sebuah pertemuan tiba-tiba ada tempat yang tidak ada tikarnya, tidak ada hamparannya. Katakanlah yang datang mungkin banyak, berkerumun orang-orang ya. Ada sebagian orang yang terpaksa duduk di atas tanah atau di atas pasir. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak segan-segan untuk membuka abaahnya, ya, kain abaahnya itu untuk dihamparkan di pasir dan memerintahkan orang-orang untuk duduk di atas abaahnya. Sedemikian rendah hatinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat kata, ketika kita membaca sirah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul itu bajunya sederhana, bahkan dia mau menunggangi keledai tanpa pelana ya. Kemudian dia memerah susu domba sendiri, susu onta sendiri. Dia mau bercengkrama dan duduk bersama dengan para budak. Beliau tidak segan-segan untuk memulai salam duluan terhadap anak-anak. Beliau juga tidak segan untuk menjahit sepatu dan bajunya sendiri ya. Beliau juga mau menerima undangan dan ajakan masyarakat. Jadi kalau diundang beliau mau datang, mau menerima undangan masyarakat. Kemudian beliau juga tidak segan untuk menyapu rumahnya sendiri dan juga tidak pilih-pilih dalam memberikan tangannya untuk berjabat tangan ya. Dan di antara kerendahan hati Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul sedemikian menghormati rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Rasul tidak pernah meremehkan hidangan apapun, meskipun hidangan itu sangat sederhana atau boleh jadi rasanya tidak terlalu enak, tapi Rasul tidak pernah merendahkan dan meremehkan makanan yang dihidangkan di hadapannya. Jadi beliau menghargai karena itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melihat kisah para imam dalam ketawaduan dan kerendahan hati mereka dan bahwa mereka jauh dari kesombongan dan keangkuhan, zaman dulu itu orang-orang kalau mau mandi itu di hammam ya. Jadi kayak kamar mandi umum begitu ya. Hammam tapi untuk umum. Nah kadang-kadang para pengikut Ahlul Bait ketika melihat katakanlah Imam Ja'far mau pergi ke hammam, itu mereka berusaha untuk agar orang-orang tidak ada yang masuk. Artinya hammam itu dikosongkan biar Imam Ja'far mandi. Nah ketika Imam Ja'far tahu bahwa tempat itu mau dikosongkan untuknya, ya beliau mengatakan tidak usah, biarkan, karena ini kamar mandi umum, biarkan semuanya mandi di tempatnya. Tidak perlu ketika aku datang kemudian kau kosongkan tempat ini sehingga tempat itu untukku semuanya, tidak perlu. Beliau sempat berkata seperti ini, la hajata li fi dzalik al mu'min akhaffu min dzalik. Tidak perlu, aku tidak perlu dengan perlakuan yang seperti itu. Ya, sesungguhnya seorang mukmin itu kebutuhannya lebih sederhana daripada itu semua. Jadi mukmin itu pantang untuk diperlakukan secara spesial atau kemudian dibedakan dengan mukmin yang lainnya. Jadi ini adalah prinsip persamaan di dalam Islam, dijaga oleh Ar-Rasul, dijaga oleh para imam suci Ahlul Bait alaihimussalam. Diceritakan juga dalam sejarah para imam, dalam hal ini Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam, itu pernah sekelompok Syiah itu ingin agar Imam Ridha itu kalau makan ya dia makan khusus untuk beliau dan orang-orang
katakanlah yang dianggap apa namanya itu punya kedudukan yang tinggi, dan agar beliau tidak makan bersama dengan para gulamnya atau para pelayannya. Nah, setiap kali Imam Ridho mau diperlakukan seperti itu, beliau menentangnya. Beliau tidak mau. Sertakan, biar para pelayan juga ikut makan bersama aku. Ini diantara ketawaduan dan kerendahan hati Al-Imam Ali Ar-Ridho alaihissalam. Bahkan ada cerita yang cukup mencengangkan. Suatu saat di kamar mandi umum itu, ya kan yang mandi banyak, meskipun tempatnya terpisah-pisah ya, tapi kamar mandi itu umum. Kemudian ada orang yang tidak tahu, tidak kenal dengan Al-Imam Ali Ar-Ridho alaihissalam, dan mereka dan dia ini minta untuk agar mohon maaf dibantu untuk membersihkan dakinya. Ya. Jadi zaman itu orang saling bantu dalam rangka membersihkan apa namanya itu daki. Dan ketika orang ini tidak kenal siapa Imam Ali Ridho dan dia minta tolong kepada imam untuk dibersihkan dakinya, imam tanpa segan-segan langsung membantu dia untuk membersihkan dakinya. Dan setelah selesai, ketika akhirnya orang itu tahu ternyata yang dimintai tolong tadi adalah Al-Imam Ali Ar-Ridho alaihissalam, orang ini merasa malu dan berusaha untuk minta maaf kepada Al-Imam Ali Ridho, dan Imam Ali mengatakan bahwa tidak apa-apa, seperti itulah kita orang-orang mukmin itu, kita biasa untuk saling bantu. Ini adalah tanda dari ketawaduan Ar-Rasul dan para imam suci Ahlul Bait alaihimussalam. Dan yang penting juga di antara tanda-tanda kerendahan hati dan seseorang itu jauh dari sifat sombong dan takabur adalah ketika dia mau menerima pendapat orang lain. Jadi dia juga mau memakai pendapat orang lain. Dia juga mau seandainya dia dikritik. Orang yang tidak mau menerima pendapat, tidak mau dikritik, ini adalah tanda bahwa dia adalah orang yang sombong dan angkuh. Orang yang jauh dari sifat sombong, dia tidak ada masalah dia menerima pendapat orang lain, apalagi kalau pendapat itu baik, dan dia juga tidak apa namanya itu tidak tersakiti kalau seandainya dia mendapatkan kritikan dari orang lain. Jadi orang yang mau menerima pendapat orang lain dan mau dikritik, itu tanda daripada kerendahan hati. Sebaliknya, kalau ada orang yang tidak mau menerima pendapat orang lain dan tidak mau dikritik, itu adalah tanda keangkuhan dan kesombongan. Dan di antara tanda kerendahan hati dan ketawaduan adalah ketika seseorang itu mau duduk di sebuah tempat yang tempat itu lebih rendah daripada statusnya. Katakanlah statusnya adalah orang yang punya jabatan, yang punya kedudukan. Nah, biasanya dia tidak mau duduk di sembarang tempat. Nah, kalau ada orang yang jabatannya tinggi kemudian dia tidak rela untuk duduk di sebuah tempat yang di bawah statusnya, itu tanda bahwa dia adalah sombong dan angkuh. Tapi orang yang kedudukannya tinggi dan dia mau ya untuk apa namanya itu, untuk duduk di tempat yang tidak sesuai dengan statusnya, itu adalah tanda daripada kerendahan hati dan ketawaduan. Naam. Alhamdulillah kita telah selesai dari ayat yang ke-18 ya. Ayat yang berbunyi wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhdalin fakhur, ya. Dan tadi kita telah menyampaikan beberapa contoh bahwa Ar-Rasul dan para imam suci Ahlul Bait adalah orang-orang yang jauh dari kesombongan serta keangkuhan. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum. Nah, kita akan masuk pada ayat yang ke-19. Ayat berbunyi seperti ini. Waqsid fi masjika. Ini masih lanjutan daripada pesan etika Luqman kepada putranya. Waqsid fi masjika. Ya. Dan ketika engkau berjalan itu adalah berjalanlah dengan cara yang sederhana. Maksudnya sederhana itu jalan yang tidak terlalu lambat dan tidak terlalu terburu-buru. Waqsid fi masjika. Waghdud min sautika, ya, dan pelankan volume suaramu. Jadi kalau kamu ngomong jangan teriak-teriak, jangan dengan suara yang keras, ya. Turunkan suaramu. Inna angkarul aswat la sautul hamir, ya. Karena suara yang paling tidak enak didengar, memekikkan telinga adalah suara keledai, ya. Suara keledai itu adalah suara tertentu yang biasanya keras, ya, dan membuat telinga kita terganggu. Intinya
ketika seorang mukmin berbicara, dia harus berbicara dengan sebuah apa namanya itu, dengan ukuran volume tertentu sehingga tidak terlalu pelan dan tidak terlalu keras. Ya. Bicara yang wajar, bicara yang apa namanya, yang enak untuk didengar, tidak perlu teriak-teriak. Ya. Ada orang yang memang karakternya itu dia selalu berbicara dengan suara yang keras. Nah itu dalam etika Islam tidak dibenarkan. Diminta bicara dengan cara yang lembut. Karena orang berbicara dengan suara keras itu juga bagian daripada kesombongan dan keangkuhan. Nah, singkat kata, kalau kita mau masuk pada tafsir sederhana ayat ini adalah bahwa Islam itu, ini kan di Al-Quran kan. Jadi nasihat Luqman kepada putranya ada di Al-Quran. Nah, Islam itu adalah agama yang sempurna, agama yang komprehensif, agama yang mengatur semua hal. Bahkan bagaimana cara berjalan dan cara berbicara itu juga diatur dalam Islam. Ya. Waqsid fi masyika, aturan untuk cara berjalan. Waghdud min sautika, cara untuk berbicara, aturan dalam berbicara. Dan intinya Islam itu mengajarkan agar kita tidak jatuh dalam ifrat dan tafrid. Intinya jangan berlebihan ya, jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Kita diminta untuk proporsional. Ya, seperti itu. Namanya dalam hal berjalan itu berjalan dengan cara yang anggun. Anda tidak perlu lambat kayak orang yang tidak apa namanya itu, orang yang malas atau orang yang kehabisan energi sehingga orang lain juga kesal dalam menanti. Kadang-kadang kan orang yang lemot itu atau lambat kan orang juga tidak suka kan, mengganggu. Tapi buru-buru ya, tergesa-gesa sehingga nabrak sana nabrak sini, jatuh di sana jatuh di sini, itu juga tidak dibenarkan dalam Islam. Artinya kita diminta dalam Islam itu untuk proporsional. Ya. Dalam segala hal, bahkan dalam hal-hal yang sederhana kita diminta untuk proporsional. Dalam hal berjalan kita diminta untuk proporsional. Dalam hal berbicara kita diminta untuk proporsional. Jangan terlalu pelan, jangan terlalu keras. Proporsional. Yang sewajarnya, sesuai yang dibutuhkan. Nah, bahkan dalam semua hal itu ifrat dan tafrid tidak benar. Contohnya urusan makan dan minum. Anda terlalu sedikit makan dan minum tidak bagus, kurang gizi Anda. Terlalu banyak makan dan minum juga tidak bagus. Ya, Anda akan mengalami obesitas ya, atau mengalami berbagai macam penyakit karena banyak makan. Kurang makan tidak benar. Terlalu banyak makan juga tidak benar. Artinya Islam mengajak kita untuk proporsional dalam segala hal. Dalam salah sebuah riwayat, Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, Al-Mushtaba alaihissalam pernah berkata bahwa kalau ada orang yang jalannya itu cepat-cepat ya, kelihatan dia jalannya berbeda dari yang lain ya, seperti orang yang terburu-buru begitu, itu mengurangi harga diri, mengurangi kemuliaan diri. Jadi kalau ada orang yang jalannya itu apa ya, kalau bahasa Jawanya mungkin ngoncok ya, nah, itu orang yang dengan cara seperti itu dia akan kehilangan kemuliaan dan harga dirinya. Kata Imam Ja'far, berjalan terlalu cepat itu akan mengurangi nilai dan harga diri seorang mukmin. Nah, ini sampai di sini kita selesai dari pesan-pesan etika Luqman ya kepada putranya. Dan kalau kita mau simpulkan dari beberapa ayat di atas, itu dari pesan etika Luqman itu terdapat 10 perintah, 3 larangan dan 7 dalil. Ya, ini penting ini kalau seandainya nanti ada yang mau mendalami atau membuat perenungan khusus seputar pesan-pesan etika Luqman ini. Dalam pesan etika Luqman kepada putranya ada 10 perintah, ada 3 larangan dan ada 7 dalil. Mari kita refresh apa yang sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Apa 10 perintah itu? Perintah yang pertama adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi.
Ya, satu. Kemudian ini kan tidak perlu kita bahas kan karena sudah kita bahas. Cuma kita perlu tahu bahwa sampai Al-Quran mengkhususkan sebuah surat dengan nama Luqman dan dalam surat itu ada pesan-pesan etika Luqman, maka ini penting dalam kehidupan. Dan ketika kita berusaha untuk menyimpulkannya, terdapat 10 perintah, 3 larangan dan 7 dalil. Yang pertama apa tadi? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Wasainal insana biwalidayhi. Yang kedua adalah berterima kasih kepada Allah dan kedua orang tua. Pesan etika yang kedua atau perintah ya, yang kedua itu berterima kasih kepada Allah dan kedua orang tua. Anishkurli wali walidaik, ayatnya itu. Yang ketiga adalah kita diminta untuk ya menemani orang tua dengan cara yang baik ya. Bedanya dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, ini kalau seandainya orang tua kita termasuk orang tua yang hendak mengajak kita pada hal yang buruk ya, jadi tetap ketika orang tua kita katakanlah secara perangai itu tidak baik dan mengajak kita pada hal yang buruk, ayatnya fala tuti'huma, kita dilarang untuk menaati mereka. Tapi sementara Anda tidak mau ikut mereka dalam hal-hal buruk yang mereka ajak ya, Anda tetap tidak boleh untuk tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Di dunia Anda tetap harus menemani dia dengan cara yang baik. Anda boleh tidak mengikuti ajakannya, perintahnya, tapi Anda tidak boleh untuk tidak berbuat baik kepada mereka. Itu pesan yang ketiga. Pesan yang keempat, kita diminta untuk mengikuti jalannya orang-orang mukmin dan orang-orang yang bertaubat. Jadi orang-orang yang menunjukkan keimanan ya, orang-orang yang memang hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang mau mengarah kepada kebaikan, hamba-hamba yang mau bertobat, mau kembali kepada Allah. Kita diminta untuk mengikuti jalan mereka. Wattabi' sabila man anaba ilayya, itu ayatnya. Kemudian perintah yang kelima, aqimis shalah ya, diminta untuk sholat. Kemudian yang keenam itu amar ma'ruf, yang ketujuh itu perintahnya adalah mencegah yang mungkar, dan yang kedelapan perintahnya adalah sabar atas musibah yang menimpa. Itu semua tadi itu ada dalam satu ayat, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar ya wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur ya. Sampai di ayat ini kita telah menyimpulkan ada 8 perintah. Kemudian perintah yang ke-9 adalah al-i'tidal fil harakah. Jadi tadi itu ya, yang baru saja kita bahas ayatnya, diminta untuk tidak untuk sederhana dalam berjalan ya, proporsional dalam berjalan, dan juga diminta untuk tidak terlalu meninggikan suara dalam berbicara. Ayatnya adalah waqsid fi masyik waghdud min sautik. Ini adalah 10 perintah dari pesan etika Luqman kepada putranya. Adapun apa itu 3 larangan? Ya, ada 10 perintah, ada 3 larangan. Larangan yang pertama adalah larangan untuk jangan jatuh dalam syirik. Ya, la tusyrik billah. Itu yang pertama. Larangan yang kedua, la tusair khaddaka. Ya, dilarang memalingkan wajah dari manusia. Kemudian wala tamshi fil ardi maraha. Yang ketiga, jangan berjalan dengan cara yang sombong dan cara yang artinya jangan hidup, jangan bergaul dengan kesombongan, dengan keangkuhan. Nah, itu adalah 3 larangan. Jangan syirik, jangan palingkan wajahmu dari masyarakat, dari orang, dan juga jangan berjalan dan bergaul dengan cara yang sombong dan penuh dengan keangkuhan. Itu adalah 3 larangan. Jadi ada 10 perintah, ada 3 larangan, dan kemudian ada 7 dalil. Luqman pun ketika menasihati putranya juga memberikan beberapa alasan. Kenapa kamu harus begini? Kenapa kamu tidak boleh begitu? Diberi alasannya. Contoh namanya 7 tadi ya, 7 dalil ya. Kenapa manusia diperintah untuk bersyukur kepada Allah? Diberi alasannya, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Karena kalau manusia itu bersyukur, dia sebenarnya sedang berterima kasih untuk dirinya. Ketika dia berterima kasih, seluruh manfaatnya akan kembali padanya. Itu alasan yang diberikan oleh Luqman kepada putranya. Yang kedua adalah, kenapa kok
dilarang untuk jatuh dalam kemusyrikan? Dijelaskan inna syirka la dzulmun adzim. Syirik adalah kezaliman yang besar. Sudah kita jelaskan pada tafsir ayat tentang inna syirka la dzulmun adzim. Kemudian kenapa kok diperintah untuk menghormati orang tua? Ya, karena semuanya akan kembali kepada Allah dan masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan. Jadi kenapa kita diminta untuk berbuat baik karena kepada kedua orang tua? Karena nanti kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas orang tuamu. Ilayyal masir, ilayya marji'ukum, itu alasannya. Kemudian kenapa kita diminta untuk waspada, ya, menjaga perbuatan kita? Itu dikarenakan innallaha latifun khabir. Allah itu merekam, Allah tahu semua detail perbuatan kita. Mau yang dilihat orang, mau yang tidak dilihat orang, mau yang kita sembunyikan, mau yang kita lakukan secara terang-terangan, semua perbuatan kita zahir batinnya, ya, terang-terangan atau kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, semuanya diketahui oleh Allah. Karenanya kita harus berhati-hati karena innallaha latifun khabir. Allah itu maha mengetahui. Kemudian kenapa kita diperintah untuk bersabar? Inna dzalika min azmil umur. Sabar itu perkara yang penting dalam hidup ini. Kalau kamu tidak punya kesabaran, maka kamu bisa mengalami kegagalan, bisa mengalami kehancuran hanya karena kamu tidak sabar. Jadi kalau kamu tidak sabar, kamu bisa menghancurkan dirimu. Ya. Ketaatan kepada Tuhan butuh sabar. Menjauhi dari maksiat butuh sabar. Berbakti kepada orang tua butuh sabar. Ya. Menjaga diri selalu dalam as-sirat al-mustaqim, selalu berpegang pada kebenaran, butuh kesabaran. Tanpa kesabaran banyak hal-hal penting yang tidak bisa kita lakukan tanpa kesabaran. Inna dzalika min azmil umur. Dijelaskan oleh Luqman bahwa sabar termasuk perkara-perkara yang penting. Nah, kalau kamu tidak punya kesabaran, ada banyak hal yang tidak bisa kamu lakukan karena semua hal ini membutuhkan ketabahan, kesabaran, ya, dan seterusnya. Kenapa kita kok tidak boleh sombong? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka orang yang sombong. Ya, artinya sombong itu sama dengan seseorang itu melawan Tuhan. Ya, kamu ini bukan apa-apa, kamu sepenuhnya bergantung kok kamu sombong. Artinya Tuhan tidak suka, kamu ini tidak berhak untuk sombong kok bersombong. Ya, kamu ini semuanya pemberian. Kamu tidak punya alasan untuk angkuh, tidak punya alasan untuk sombong. Kamu hanya punya alasan untuk bersyukur. Karena semua yang kamu miliki adalah pemberian. Jadi kamu tidak punya alasan untuk sombong. Karenanya kalau ada hamba yang sombong, Tuhan tidak suka. Karena apa? Karena hamba telah keluar dari kesejatian dirinya. Seluruhnya anugerah tapi dia sombong. Bagaimana? Harusnya ketika seseorang menyadari bahwa seluruh wujudnya adalah anugerah, maka dia hanya mengeluarkan sifat syukur, ya, bukan kesombongan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Nah, kemudian kenapa kok kita tidak boleh berbicara dengan cara yang keras? Iya, karena suara yang keras itu mengganggu, seperti suaranya himar, seperti suaranya keledai. Inna angkarul aswat la sautul hamir. Ya, kamu ini manusia, kamu tidak seperti keledai. Maka kalau kamu bicara, jangan kamu mengeluarkan suara seperti keledai yang mengganggu orang. Ya, supaya terbedakan antara kamu dengan keledai. Jadi bicara dengan cara bicara yang dengan nada yang sesuai, yang proporsional, yang tidak terlalu pelan sehingga orang tidak mendengarnya dan tidak terlalu keras sehingga orang itu peka telinganya. Nah, ini tafsir daripada ayat yang ke-19. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, kita akan masuk pada ayat yang ke-20. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kalian melihat sesungguhnya Allah sakhkhara lakum, telah menundukkan, ya, bagi kalian. Artinya Allah telah memberikan, Allah telah mempersembahkan, Allah telah menguasakan bagi kalian apa yang di langit dan apa yang di bumi. Jadi kalau kita mau berpikir sejenak, sebenarnya apa yang telah Allah berikan? Semua ini Allah berikan. Ya,
seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi itu bisa kamu manfaatkan, bisa kamu gunakan. Diberikan untuk kalian. Sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'ama. Allah juga telah menyempurnakan atas kalian nikmat-nikmatnya zahiratan wa batinah, baik nikmat yang zahir maupun yang batin, nanti akan kita bahas sedikit. Tapi kemudian wa minan nas, tapi sayangnya dari manusia itu ada orang-orang yang mayyujadilu fillah, ya, yang mendebat Tuhan, ya, melawan Tuhan, bighairi ilmin, tanpa ilmu, wala hudan, tanpa petunjuk, wala kitabim munir, dan tanpa wahyu yang memberikan penerangan. Nah ayat ini di bagian awal hendak mengingatkan kepada kita bahwa Anda ini, kalian ini telah, atau kita ini, Allah telah berikan kepada kita seluruh yang ada di langit dan ada di bumi. Semua manfaatnya kembali kepada kita. Lihat ini, kita ini tidak bisa mendapatkan manfaat, ya, kecuali dari apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Semua ini kita manfaatkan. Semua manfaat yang kita dapat adalah berkat annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, apapun yang kita nikmati, semua ini, air yang kita minum, udara yang kita hirup, ya, kemudian panorama yang kita lihat, kemudian penjelajahan ketika kita pergi kemana-mana, baik lewat darat, laut, udara, semua ini adalah hamparan wujud yang Allah berikan kepada kita, ya, Allah kuasakan untuk kita nikmati, untuk kita manfaatkan, ya. Semuanya, semua ini produk-produk yang kita nikmati semuanya berasal dari bumi. Jadi apapun yang kita nikmati sekarang ini, mulai meja ini, bangunan ini, semuanya ini dari bumi ini. Kita bisa manfaatkan semua untuk membangun, untuk membuat jalan, ya, kemudian membuat katakanlah berbagai macam alat transportasi, ya, seperti kendaraan, kemudian kapal, perahu, pesawat dan lain sebagainya. Intinya, alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan Allah telah memberikan kepada kalian, menyempurnakan nikmatnya kepada kalian, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Nikmat yang zahir ya seperti kesehatan, ya, rezeki yang kita makan, ya, makanan, minuman, buah-buahan, semuanya. Kemudian nikmat zahir seperti keindahan, ya, keindahan pemandangan, keindahan panorama, ya, keindahan ketika kita melihat bintang-bintang di atas langit, kita melihat langit yang cerah, kita melihat matahari, bulan, bintang-bintang, kita melihat samudera, laut, sungai, gunung-gunung dan sebagainya, melihat wajah-wajah yang indah, berbagai macam binatang yang juga tidak sedikit dari bentuk-bentuk mereka yang menghibur kita, yang membuat kita tertawa, yang membuat kita terkagum-kagum ketika kita melihat berbagai macam jenis binatang dan hewan, warna-warnanya, ya. Ya, berbagai macam aroma yang kita hirup dari berbagai macam bunga-bunga, ya. Itu semuanya adalah nikmat-nikmat yang sifatnya zahir. Ada juga nikmat batin. Apa nikmat batin? Seperti keimanan. Kita diberi keyakinan, habbaba ilaikumul iman, diberi pengetahuan, ya. Kita diberi akal yang bisa memahami, bisa mengerti, ketentraman jiwa, kebaikan akhlak, ya, bantuan-bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, al-imdadat al-ghaibiyah yang kita tidak tahu. Ada banyak bantuan-bantuan Tuhan yang kita tidak paham, dan itu adalah bantuan Tuhan, pertolongan Tuhan. Hanya saja kita tidak ngerti. Ilmu, ya, fitrah, ya, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dalam diri kita sudah diinstal, kita mengetahui serangkaian nilai yang baik, serangkaian nilai yang tidak baik, hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk kita paham, itu semua nikmat. Kemudian nikmat kita berwilayah kepada para nabi Allah, berwilayah kepada para rasul, berwilayah kepada para imam suci ahlul bait alaihissalam, itu juga bagian daripada nikmat. Karena itu agama juga nikmat. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, agama juga nikmat. Wa raditu lakumul islama dina. Jadi Allah telah menyempurnakan bagi kita baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Nah, sementara kita sudah diberi semua hal oleh Allah ini, kita tenggelam dalam berbagai macam nikmat ini, ternyata manusia masih saja ingkar, masih saja mau melawan Tuhan. Wa minan nas may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala
kitabim munir. Artinya kalau Anda mau ingkar kepada Tuhan, Anda mau tidak percaya kepada Tuhan, setidaknya Anda punya dalil yang sifatnya rasional. Ya. Atau pengingkaran Anda itu sesuai dengan fitrah Anda. Memang fitrah Anda itu menolak Tuhan, ternyata tidak. Dalil-dalil rasional mengantar Anda pada keberadaan Tuhan. Fitrah Anda mengantar Anda pada keyakinan kepada Tuhan. Kitab-kitab suci yang dibawa oleh para nabi juga mengantar Anda untuk meyakini Tuhan. Jadi Anda tidak punya alasan. Tidak dengan alasan akal, tidak dengan alasan diri Anda, fitrah Anda, juga tidak dengan alasan wahyu. Anda tidak punya alasan untuk menolak Tuhan. Karena itu orang-orang yang menolak Tuhan atau melawan Tuhan itu pasti mereka melawannya tanpa ilmu. Tidak pakai akal, tidak pakai dalil. Wala hudan, tidak pakai petunjuk. Ya, pasti dia melawan akalnya, melawan fitrahnya, dan melawan para utusan Allah yang Allah kirim ya dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Wala kitabin munir wa minan nas, lanjutan ayat yang ke-20 itu ya. Atau bagian akhir daripada ayat 20, wa minan nas may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Ya. Atau orang-orang yang berbicara tentang Tuhan tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa pijakan dari petunjuk yang dibawa oleh para utusan Tuhan. Itu juga, jadi akhirnya orang-orang berbicara ngasal, berbicara ngawur tentang Tuhan. Itu juga tidak benar adanya. Singkat kata, ayat ini hendak mengatakan bahwa seluruh ciptaan Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya dicipta dengan tujuan tertentu. Hanya saja sebagian kecil boleh jadi kita tahu alasan dan tujuan dibaliknya itu apa, tapi boleh jadi sebagian besar karena ilmu kita terbatas, kita tidak tahu kira-kira filosofinya makhluk ini apa, kenapa ini diciptakan, kenapa itu diciptakan, kenapa harus ada peristiwa ini, kenapa harus ada peristiwa itu. Boleh jadi ada banyak pertanyaan ya tentang kehidupan ini yang muncul dari dalam diri kita. Tapi kalau kita mau jujur, sebagaimana karena ilmu kita terbatas, maka Anda juga jangan berharap Anda mengetahui semua jawaban. Anda dengan rasio Anda, dengan akal Anda harus mengatakan bahwa yang menciptakan keagungan ini sudah pasti menciptakan semua ini dengan perhitungan yang sempurna. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang meleset. Kalaupun ada hal-hal yang mungkin ya saya tidak ngerti, itu adalah karena keterbatasan ilmu saya, bukan karena salahnya ciptaan. Kita tidak pernah menyalahkan Tuhan ya, tapi kita menyalahkan diri kita yang memang terbatas. Boleh jadi kita tidak tahu kenapa kok sampai ada begini. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum, dan ada kalanya kata Al-Qur'an kamu tidak suka pada sesuatu padahal sesuatu itu bagus buatmu. Ya, orang kadang-kadang kenapa sih kok pakai sakit? Ternyata ketika kita bahas sakit itu manfaatnya banyak. Kenapa sih kok pakai ada bencana? Kenapa sih kok pakai ada ada musibah? Kenapa? Itu semuanya boleh jadi dengan pemahaman yang dangkal kita tidak suka padanya atau kita menolaknya, kita menentangnya. Tapi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi kamu tidak suka pada sesuatu, tapi di balik itu ada banyak kebaikan untukmu. Jadi intinya orang yang beriman, orang itu sudah selesai bahwa Tuhan saya maha sempurna, Dia maha bijaksana, tidak ada yang Dia ciptakan sia-sia, dan semua yang berlaku di alam keberadaan ciptaan Tuhan ini semuanya terukur, semuanya terencana, semuanya dengan perhitungan, dan tidak ada yang salah dari ciptaan ini. Kalaupun ada hal-hal yang membuat kita tidak suka, itu boleh jadi karena kita tidak paham, keterbatasan ilmu kita yang membuat kita akhirnya tidak suka atau menentang atau melawan atau mengkritisi sesuatu. Tapi ketika kita sudah selesai dengan urusan keimanan, maka semuanya akan kita hadapi dengan kesabaran. Wasbir ala ma asabak, ya. Di antara perintah Luqman, wasbir ala ma asabak. Jadi kalau hal-hal yang menimpamu, jangan sampai kamu kehilangan kesabaran, jangan sampai kamu kehilangan ketabahan, karena dalam hidup ini memang ada musibah, ada berbagai macam hal yang boleh jadi membuat kamu merasa tidak nyaman, merasa tidak enak, tersakiti dan lain sebagainya, menderita. Tapi wasbir ala ma asabak, jangan pernah kamu tinggalkan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi berbagai macam musibah. Nah, ada penyair Persia yang bernama Sa'di, itu dia berkata begini, in hame nakshi ajab
bardarudi wari wujud harki fikrat nakunat naks buat bardibor, yang artinya apa namanya itu, ciptaan-ciptaan yang menakjubkan dari Tuhan ini ya, itu digambarkan seperti lukisan pada pintu dan dindingnya keberadaan ya. Jadi berbagai macam ciptaan Tuhan ini ibarat lukisan pada dinding dan pintunya keberadaan, dan siapapun yang tidak menggunakan pikirannya untuk memahami apa yang ada di balik keagungan dan kebesaran ini, maka keberadaan ini ibarat gambar yang menempel di dinding. Gambar kan bukan hakikat yang asli kan. Nah, artinya kalau ini kita tidak libatkan perenungan kita, tafakur kita, pemikiran kita, ya maka keberadaan ini tak ada bedanya dengan lukisan yang ada di dinding. Nah, kita akan masuk pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-21, ma'as salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Arti sederhananya dulu. Dan jika dikatakan kepada mereka, ittabi'u, ikuti ma anzalallah, apa-apa yang Allah turunkan ya lewat para nabi, para rasul, diminta untuk mengikuti para nabi dan para rasul. Jadi kan ketika ada perintah untuk mengikuti para nabi dan para rasul, maksudnya ikuti Tuhan. Jadi para nabi dan para rasul dia tidak membawa sesuatu dari diri mereka sendiri, dia hanya pesuruh Tuhan, dia membawa ajaran Tuhan, risalah Tuhan yang dia bawa. Mereka hanya penyampai. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apa jawabannya? Qalu, mereka berkata, bal nattabi'u ma wajadna alaihi abana. Loh, ayah-ayah kami ini juga sudah punya ajaran. Leluhur kami juga sudah punya ajaran. Jadi kami gimana nih? Masa kita tinggalkan ajaran leluhur kami dan kita kemudian, nah ini kan, ini sangat-sangat penting ini masalah ini. Bahwa jangan sampai urusan kebenaran, dan tentu ketika kita berbicara kebenaran adalah sesuatu yang datang dari Tuhan, sesuatu yang datang dari Tuhan yang dibawa oleh para rasul, oleh para nabi, itu adalah kebenaran yang sifatnya absolut. Kita tidak boleh kemudian kita masih melakukan pertimbangan, saya ikut orang-orang tua saya atau saya ikut ajaran Tuhan. Tidak bisa dibandingkan ini. Jadi Anda tidak bisa ya kemudian menolak ajaran Tuhan yang dibawa oleh para nabi dan para rasul dengan alasan kami mengikuti ayah-ayah kami, ajaran ayah-ayah kami seperti ini sudah. Leluhur kami mengajari kami seperti ini. Jangan. Tidak boleh. Anda kalau seandainya ajaran Tuhan itu bertabrakan, dengan ajaran leluhur, maka kita harus kesampingkan ajaran leluhur dan kita ambil ajaran Tuhan. Meskipun kita tahu kan tidak semua yang dibawa oleh para leluhur itu kemudian bertabrakan dengan ajaran Tuhan. Yang tidak bertabrakan, gunakan, pakai, tidak apa-apa, hidupkan. Tapi ketika bertabrakan harus dilawan. Contoh umpamanya, kalau kita ambil contoh tradisi Arab jahiliyah, ya itu kalau mereka mau ikut leluhurnya itu punya ajaran membunuh bayi perempuan hidup-hidup. Ya, ini ajaran leluhur ini. Apakah kemudian ketika datang hukum Tuhan, la taqtulu auladakum khasyata imlak, jangan pernah kalian bunuh anak-anak kalian hanya karena kalian takut tidak bisa memberi makan. Karena itu mereka ketika mendapatkan anak wanita dianggap beban keluarga, itu kemudian mereka geram dan berusaha untuk membunuhnya. Ini tradisi, sebuah kebanggaan dan kehormatan dalam tradisi Arab jahiliyah mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Ajaran luhur seperti ini harus ditinggalkan ketika bertabrakan dengan ajaran Tuhan. Ini saya ambilkan contoh yang paling jelas.
Kemudian awalau kana syaiton yad'uhum ila adzabis sa'ir. Nah, Al-Qur'an memberikan kepada kita kalkulasi 2 tambah 2 4. Pokoknya yang bukan dari Tuhan, maksudnya yang bertabrakan dengan ajaran Tuhan itu ajaran setan, yang bertabrakan ya. Yang bertabrakan dengan ajaran Tuhan itu adalah ajaran setan. Setan itu boleh jadi leluhur kita, boleh jadi orang-orang tertentu, boleh jadi siapapun, boleh jadi para penguasa, boleh jadi orang-orang yang hendak mengeksploitasi ya, umat manusia, raja-raja lalim dan zalim, siapapun. Pokoknya siapapun yang membawa ajaran bertentangan, melawan dengan ajaran Tuhan, itu adalah ajaran setan. Jadi supaya kita jelas ya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Di sini juga Islam tidak mengajarkan kepada kita bahwa Anda tidak boleh terima secara fanatik buta apapun yang datangnya dari leluhur, tidak boleh. Dikaji dulu, dipelajari dulu. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Ya. Kalau ajaran Tuhan sudah pasti, itu sudah jaminan. Tapi kalau ajaran manusia, ketika bertentangan dengan ajaran Tuhan, Anda harus tinggalkan itu. Nah, dalam tafsir ayat ini, supaya kita dapat prinsip ya, bahwa bagi manusia hanya ada 2 jalan. Jalan Tuhan, yang pertama, dan yang lain adalah jalan setan. Hanya ada 2, jalan Tuhan atau jalan setan. Asyaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir ya. Kalau setan itu mengajak umat manusia kepada azab yang pedih, azab yang api yang menyala-nyala. Nah, jadi lingkungan masyarakat, sejarah ya, ajaran leluhur itu berpengaruh pada kehidupan kita. Nah, kita tidak bisa mengorbankan ajaran Tuhan hanya demi ajaran leluhur, tidak bisa. Bahkan kita tidak bisa mengorbankan ajaran Tuhan demi ajaran siapapun, meskipun itu adalah leluhur, tidak bisa kita. Nah, ini penting ini. Nah, lalu bagaimana? Katanya kita harus menghormati leluhur. Iya, ini bukan berarti kita kemudian melecehkan leluhur atau menistakan leluhur, enggak. Bukan begitu. Agama mengajarkan kepada kita, Anda itu kalau mau mengikuti sesuatu harus pakai ilmu, harus pakai akal, harus pakai wahyu. Wahyu itu maksudnya bukan sesuatu yang mistis, enggak. Wahyu itu adalah kenapa Anda ikut ini, karena ini adalah dibawa oleh wakil Tuhan. Nah, yang menjadi penting dan sakral itu karena ini dibawa oleh seorang wakil Tuhan, seorang pesuruh Tuhan, seorang rasul, seorang nabi. Baru itu sakral ajarannya. Tapi kalau manusia biasa tidak bisa ajarannya menjadi sakral. Ajaran nabi, ajaran insan ilahi yang sakral. Jadi Islam mengajarkan bahwa yang menjadi dasar dan asas adalah kebenaran ya, bukan ajaran siapa, bukan. Oh, ini dari orang tua kami, enggak. Masukkan verifikasi. Dari orang tuamu, benar apa salah? Ini dulu. Kalau benar ambil. Jangan kemudian salah dari leluhur diambil dan kemudian benar dari orang lain tidak diambil. Jangan. Tidak bisa. Anda itu diajak untuk mengikuti kebenaran, bukan mengikuti siapa. Mengikuti apa? Apa yang benar? Bukan dari siapa. Ini penting ini. Prinsip dalam Islam ini. Jadi verifikasi dulu. Jadi jangan cuma karena ini ajaran leluhur. Loh, benar apa enggak? Ya, kalau benar baru pakai, kalau enggak benar jangan. Jadi kita sama sekali kita tidak pernah fanatik. Dalam rangka kebenaran kita tidak pernah menggugurkan kebenaran hanya karena urusan leluhur, hanya karena urusan kekerabatan atau kesukuan atau tradisi-tradisi tertentu atau nasionalisme ya atau apa saja, tidak ada. Ya. Jadi kebenaran tidak akan pernah kita korbankan untuk apapun. Itu penting itu. Nah, karena apa? Karena orang yang karena fanatisme kemudian dia mengambil sesuatu yang tidak benar dan meninggalkan kebenaran hanya karena fanatisme, itu berarti dia mengikuti
cara berfikirnya syaitan. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Jadi fanatisme pada kebatilan, ya, fanatisme pada hal-hal tertentu, ya, yang terkait dengan kebatilan itu akan mengantar kita pada azab yang pedih. Jadi jangan pernah kita mengorbankan kebenaran atas apapun, jangan sudah. Kebenaran harus kita letakkan pada kedudukan yang paling tinggi. Mengalahkan leluhur, mengalahkan tradisi, mengalahkan apa saja, bahkan mengalahkan kepentingan-kepentingan pribadi kita, kebenaran. Mengalahkan selera-selera pribadi kita, kebenaran harus kita unggulkan, kebenaran itu. Jadi Islam mengajak kita kepada untuk berpihak pada kebenaran, bukan berpihak pada kesukuan. Bukan berarti kesukuan, bukan berarti kita harus menistakan suku atau bangsa, enggak. Tapi ketika urusan suku dan bangsa ini berlawanan dengan kebenaran, kita tinggalkan fanatisme kesukuan dan kebangsaan untuk kemudian kita terima kebenaran. Jadi begitu ya. Makanya contoh, orang-orang Bani Israel itu gagalnya mengikuti Islam. Kenapa? Karena mereka beragama dengan kesukuan. Pokoknya kalau nabinya bukan dari Bani Israel, nggak mau mereka. Loh, kok ini ada nabi orang Arab? Ya, umumnya begitu. Nah, jadi akhirnya masalah kesukuan. Padahal ini kan nabi itu mau apapun, mau orang Jawa, mau orang Arab. Ketika dia nabi, kita ikut. Jangan sampai urusan kesukuan dan kebangsaan menghalang-halangi kita untuk ikut kebenaran. Kita tidak lihat, kita mengikuti Nabi bukan karena Arabnya, bukan karena dari Bani Israelnya, enggak, bukan itu semuanya. Kita mengikuti Nabi karena dia pesuruh Tuhan. Seandainya pesuruh Tuhan itu orang dari Madagaskar atau dari mana itu, dari Kongo, ya, atau dari tempat-tempat terpencil di mana itu di Afrika, ya, kita ikut. Asal dia Nabi, tidak peduli. Kita ngikutin Nabi bukan karena Arabnya. Karena dia pesuruh Tuhan dan kebetulan Arab, kita ikut. Ya. Jadi supaya jelas pijakan kebenaran kita. Jadi pijakan kebenaran kita bukan urusan kesukuan. Karena ini pesuruh Tuhan, apapun bangsanya, apapun tidak peduli saya. Mau dia bukan dari kalangan orang-orang yang ningrat atau semangat, pokoknya ketika dia diutus oleh Tuhan, kita ikut. Dalam cerita Tolut namanya, Tolut itu ketika ditunjuk oleh Tuhan melalui Nabi Bani Israel, ya, untuk menjadi panglima perang, itu orang-orang Yahudinya ngomong bahwa, loh, masa yang akan memimpin kita nih orang yang dari kalangan bawah, kelas bawah, orang miskin, tidak terkenal. Loh, katanya ini yang ditunjuk oleh Tuhan. Jadi ketika Tuhan menunjuk, mau dari kalangan apapun, kalian harus tunduk kepadanya karena dia ditunjuk oleh Tuhan. Jadi jangan urusan kekayaan, urusan keningratan atau urusan apa namanya itu, gelar-gelar tertentu, status-status tertentu, itu mengganggu ketundukan kalian kepada orang yang ditunjuk oleh Tuhan. Yang ditunjuk oleh Tuhan siapapun Anda harus ikuti. Jadi itu yang hendak kita tekankan di sini. Jadi kita bukan anti suku tertentu, bukan anti bangsa tertentu, bukan anti, enggak. Semua itu di tempatnya dihormati. Tapi kita tidak mengikuti kebenaran, tidak mengorbankan kebenaran demi kesukuan. Karena kalau begitu nanti seperti itu. Ketika nabinya bukan dari kalangan Bani Israel, nabinya dari Aram, nggak mau ikut dia. Karena dia lebih mementingkan kesukuannya daripada kebenaran. Nah, itu yang paling penting. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Kita akan tambah satu ayat lagi, ayat yang ke-22. Wa may yuslim wajhahu ilallah. Dan barang siapa yang memasrahkan, ya, dirinya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, berarti dia telah berpegang pada tali yang kuat, yang terpercaya, yang jaminan. Wa ilallahi akibatul umur, dan akibat segala urusan itu ada di tangan Allah. Jadi ayat yang ke-22 ini mengajarkan sebuah prinsip. Prinsipnya apa? Pasrah kepada Tuhan. Tuhan mau merintah kita apa saja ikut. Tuhan minta kita untuk tunduk kepada siapa, untuk mengikuti siapa saja kita ikut. Siapapun yang dipilih olehnya kita ikut. Ya, tidak peduli kita. Pokoknya dia dipilih oleh Tuhan kita ikut.
Kita tidak tanya sukunya apa, dari mana, tidak tanya kita. Statusnya seperti apa, tidak tanya. Ketika ditunjuk oleh Tuhan kita ikut. Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin. Ya. Jadi barang siapa yang memasrahkan dirinya kepada Allah dan kemudian dia menghiasi dirinya dengan perbuatan baik, orang yang seperti ini faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dia telah berpegang pada tali yang terpercaya yang kuat. Wa ilallahi akibatul umur, dan segala urusan itu akhirnya nanti ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar kita terselamatkan dari berbagai macam jalan yang mungkin membuat kita bingung dan bimbang, kita diminta untuk tidak usah panjang-panjang, tidak usah ribet-ribet, tunduk pada Tuhan, pastikan mana yang ajaran Tuhan dan ikuti, ya, dan hiasi dirimu dengan perbuatan baik. Tidak usah repot-repot. Ikut Tuhan dan berbuat baiklah. Berimanlah dan berbuat baiklah. Karena apa? Karena kita bahas ya jauh-jauh di ayat-ayat yang sebelumnya bahwa dalam kaitan la tusyrik billah itu sudah kita bahas panjang lebar, bahwa justru ketika kita tidak mau tunduk kepada Tuhan, akhirnya kita terikat dengan berbagai macam hal. Lebih baik tunduk pada satu, yaitu Tuhan yang maha segala-galanya, daripada kita tunduk pada hal-hal kecil lain yang membuat kita terombang-ambing ke sana kemari. Karena kalau selain Tuhan akhirnya kita terikat pada banyak hal. Tapi kalau ketika kita mengikat diri pada Tuhan, kita mengikat diri pada satu hal, dan Dia yang maha segala-galanya. Jadi justru tidak pasrah kepada Tuhan itu akan melahirkan kita menjadi tertawan, kita menjadi budak, ya, kita menjadi hamba, ya. Bahkan kita kehilangan kebebasan ketika kita tidak tunduk kepada Tuhan. Di Al-Quran dikatakan afa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslaman fis samawati wal ard. Ya. Apakah engkau akan mengambil ajaran selain dari ajaran yang menciptakan keberadaan ini? Alangkah bodohnya. Kenapa kita tinggalkan ajaran yang menciptakan alam keberadaan dan semua yang ada di keberadaan ini tunduk pada aturannya, untuk kita kemudian mengikuti orang-orang yang atau kekuatan-kekuatan yang lemah, yang bergantung kepada, yang justru mereka bergantung kepada Tuhan. Kenapa kita menjadi tidak waras seperti itu? Kalau kita mau ikut, ya ikut kepada ajaran yang maha segala-galanya, yang maha menciptakan semua ini. Nah, ada banyak ayat ya yang menguatkan ya ayat yang seperti yang kita baca tadi itu. Maunya Nabi pun dikatakan umir Tuhan aku na awwala man aslam. Jadi aku pun diminta untuk tunduk. Aku Nabi ini bukan kemudian ketika aku Nabi aku bebas. Enggak, aku pun ketika Nabi aku juga diminta untuk tunduk kepada ajaran Tuhan. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Ya, siapa yang bisa punya ajaran dan ideologi yang lebih baik daripada orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengalahkan ajaran pasrah kepada Tuhan. Ajaran pasrah kepada Tuhan itu, mengikuti ajaran Tuhan adalah yang paling tinggi, yang paling top kualitasnya. Tidak ada yang mengalahkan itu. Jadi tidak ada ajaran manusia yang mampu mengalahkan ajaran Tuhan. Tidak ada itu. Nah, jadi tunduk itu ya tunduk kepada Tuhan ya. Jangan tunduk pada kekuasaan manusia, pada harta, pada kedudukan, pada masalah-masalah kefamilian, pertemanan, nasab dan lain sebagainya. Jangan. Ya, Tuhan. Jadi jangan korbankan Tuhan untuk kekuasaan-kekuasaan palsu manusia di dunia, ya. Harta-harta sederhana di dunia, kedudukan, kefamilian, ya, pertemanan, sanak kerabat, sanak famili, apalagi pernasapan, jangan pernah korbankan Tuhan dengan hal-hal sepele seperti ini. Karena semua ini adalah tali-tali yang bisa terputus. Satu-satunya tali yang tidak akan terputus adalah ketika seorang memasrahkan dirinya kepada yang maha segala-galanya. Itu baru al-urwatul wuthqa. Itu yang abadi, yang tidak akan pernah putus. Nah, dalam hal ini orang-orang yang diutus oleh Tuhan adalah tali-tali menuju Tuhan. Ya, al-urwatul wuthqa itu ya Tuhan itu sendiri. Atau orang-orang yang ditunjuk oleh Tuhan itu juga al-urwatul wuthqa. Karena itu dalam banyak riwayat Ahlul Bait berkata nahnul urwatul wuthqa. Kita ini para imam Ahlul Bait adalah al-urwatul wuthqa. Bukan karena mereka adalah kepanjangan tangan dari ajaran Tuhan yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Al-urwatul wuthqa al-mawaddah li ali Muhammad, ya. Tali yang kuat adalah mencintai
keluarga Muhammad, qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Karena ketika Anda mencintai yang suci, maka itu adalah jalan yang benar. Nah, tinggal dikit lagi. Seseorang itu apakah dia pasrah atau tidak pasrah kepada Tuhan, itu manusia bebas memilih. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ya. Urusan kita ini mau pasrahkan diri kita kepada Tuhan atau kita mau menentang Tuhan, itu ada di tangan kita, bebas kita. Ya, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Tapi ya, jadi urusan pasrah tidak pasrahnya itu di tangan kita. Tapi kemudian yang perlu kita waspadai adalah nanti kalau kita tidak pasrah, akibatnya itu sudah kita tidak bebas. Jadi pasrah tidak pasrahnya itu urusan kita. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Tapi kalau kemudian kita kufur, maka ketika nanti kita mendapatkan hukuman, itu sudah bukan di tangan kita. Ya, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa ketika kita memilih untuk kufur, kemudian kita mendapat azab, itu sudah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mau tidak mau harus terima konsekuensi daripada pilihan kita. Makanya kita diminta untuk hati-hati dalam melakukan pilihan. Nah, alhamdulillah dalam pertemuan pada malam hari ini kita telah sampai pada ayat yang ke-22, dan insya Allah kalau kita nanti masih diberi umur panjang, kita bisa melanjutkan surat Luqman di ayat yang ke-23. Naam, mudah-mudahan sedikit kita luangkan waktu untuk kita mengakrabkan diri dengan ayat-ayat Allah. Kita akan selalu mendapat berkah ayat-ayat Allah, dan mudah-mudahan kita juga diberi kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Tsummal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.